Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Bisnis Akuntansi kelas C yang diampu oleh Bapak Dria Wirawan SEMM. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis, di sini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami atau PBL yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Genuine Use dalam Perlindungan Merek Dagang di Uni Eropa dengan studi kasus McDonald versus Supermac. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Zufar Renjiro dengan ujung NPM 034, Indah Dwi Safitri dengan ujung NPM 045, Galiria Nanda dengan ujung NPM 072, Fikri Febriansyah dengan ujung NPM 083, dan saya sendiri yaitu Nabila Ainda Nirmala Puspa Bahari dengan ujung NPM 147. Objected to Irish fast food restaurant Supermac's efforts to trademark its name in the EU on the grounds it would cause confusion around McDonald's Big Mac brand, which that company had already registered. In 2017, Supermac's applied to the EU Intellectual Property Office to revoke McDonald's trademark on the grounds it had not made genuine use of it in the previous 5 years. The appeal was partially successful, but the office ruled McDonald's still had the protection for the Big Mac trademark relating to meat and poultry products and regarding operation of restaurants and drive-through facilities. This is what Supermac's appealed to the General Court of the European Court of Justice, which today issued its ruling. It stated that McDonald's had not proved genuine use within a continuous period of 5 years, but McDonald's retains the use of the Big Mac brand for meat products, but not for other products or food serving facilities. The news was welcomed by Supermac's founder, Pat McDonough. They had in excess of 800, I think it was, Mac registrations across the EU, which prevented basically anyone from registering anything to do with Mac, be it a brand or be it a product. And so therefore, I think that this decision is a decision that helps the small guy. It was basically a David versus Goliath scenario. In a statement, McDonald's said the decision by the EU General Court does not affect their right to use the Big Mac trademark. The Big Mac is loved by customers across Europe, and they will continue to serve local communities as they have done for decades. If there is no appeal, this decision from the ECJ immediately allows Supermac's to register its brand in the EU, as it had planned to do since 2015. Meanwhile, in the UK, which is now outside the EU, a separate dispute with McDonald's over branding is continuing. Joe McGrady, RTE News. Saya akan membahas mengenai sejarah McDonald's. McDonald's didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald pada tahun 1937 di Pasadena, California. Nah, sebagai restoran drive-in. Nah, seiring waktu mereka ini mengembangkan sistem layanan cepat yang lebih efisien dan juga hemat biaya. Lalu pada tahun 1955 Ray Kroc bergabung untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian Ray Kroc ini mendirikan McDonald's pertama yang menggunakan sistem waralaba atau franchise. Nah, kemudian Ray Kroc ini memperkenalkan standar operasional dan pelatihan di Hamburger University. Berkat usahanya, McDonald's berkembang pesat dan pada tahun 1960-an mulai berekspansi secara internasional. Kini McDonald's menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Dwi Safitri dengan ujung NPM 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan Supermart. Supermart adalah jaringan restoran cepat saji asal Irlandia yang didirikan oleh Pat McDonough pada tahun 1978. Supermart menonjol dalam kemampuannya untuk memadukan rasa internasional dengan sentuhan lokal. Menu awal terdiri dari burger, kentang goreng, dan minuman ringan. Selain di bidang kuliner, Supermart Group juga memperluas bisnisnya ke sektor perhotelan dan layanan jalan raya. Supermart dikenal luas karena memiliki komitmen menggunakan daging sapi dan ayam yang berasal dari peternakan Irlandia. Komitmen ini membuat Supermart mendorong penciptaan lapangan kerja, konsumsi lokal, dan identitas budaya Irlandia. Nama saya Fikri Febriansyah dengan ujung NPM 083. Di sini saya akan menjelaskan kronologi konflik masalah antara Supermac dan McDonald. Awalnya masalah ini nih berawal dari Supermac yang ingin berekspansi ke luar Irlandia, namun digugat oleh McDonald karena namanya yang mirip dengan produk mereka, yaitu Big Mac. Terus pada tahun 2017, Supermac menggugat pembatalan merek Big Mac ke EU IPO. Terus pada tahun 2019, EU IPO mencabut hak merek Big Mac dari McDonald karena McDonald tidak dapat membuktikan penggunaan secara nyata. Terus pada tahun 2024,
pengadilan Uni Eropa mencabut hak atas restoran dan produk ayam, kecuali untuk burger. Selanjutnya saya akan menjelaskan detailnya gugatan McDonald kepada Supermac. Tadi kan masalahnya McDonald ngegugat Supermac bahwa nama mereka mirip dengan Big Mac. Nah, hal ini nih menurut McDonald bisa membuat konsumennya bingung dan menurunkan eksklusivitas dari produknya yaitu Big Mac. Nah, Supermac membantah kalau misalkan Big Mac ini nih cuman dipakai di produknya yaitu burger. Selainnya itu nggak ada. Jadi itu yang dibantah sama si Supermac. Selanjutnya ada gugatan dari Supermac ke EUIPO. Nah, Supermac menuduh McDonald bahwa mereka telah melakukan trademark bullying. Pada intinya adalah mereka menghambat Supermac untuk berekspansi. Nah, terus pada tahun 2019 EUIPO menyatakan bahwa McDonald tidak bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan hak mereknya produknya yaitu Big Mac secara nyata. Hal ini membuat Big Mac bisa saja kehilangan hak mereknya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. McDonald's gagal memenuhi prinsip. Pada tahun 2019, European Intellectual Property Office atau EUPO mencabut merek Big Mac milik McDonald's di Uni Eropa karena dinilai tidak memenuhi prinsip genuine use. EUPO menilai McDonald's tidak dapat membuktikan penggunaan nyata merek tersebut secara aktif dalam perdagangan, sebagaimana diisyaratkan dalam regulasi merek dagang Eropa. Nah, langkah ini merupakan respon atau atas gugatan dari Supermac, pesaing asal Irlandia. Nah, bukti-bukti yang diajukan oleh McDonald's itu seperti brosur dan juga situs web dianggap tidak cukup kuat secara kuantitatif dan juga objektif untuk menunjukkan bahwa Big Mac benar-benar digunakan dalam berbagai produk dan juga layanan. Nah, putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek harus didasarkan pada penggunaan aktif dan nyata, bukan hanya pendaftaran semata untuk menghambat pesaing. Yang selanjutnya yaitu McDonald's mempertahankan merek Big Mac. Meski menghadapi tantangan hukum, McDonald's terus mempertahankan merek Big Mac sebagai simbol kekuatan mereknya secara global. Nah, keberhasilan ini didukung oleh inovasi berkelanjutan dalam aspek produk, pemasaran, dan juga operasional. Strategi globalization juga diterapkan, yakni menyesuaikan produk dengan selera lokal sambil menjaga konsistensi rasa dan kualitas di seluruh dunia. Kemudian, Big Mac dijadikan ikon yang mencerminkan kualitas, identitas merek, juga loyalitas pelanggan. Nah, McDonald's juga menggunakan Big Mac Index sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan ekonomi dan juga daya beli global. Dengan pendekatan inovatif dan adaptif ini, Big Mac tidak hanya menjadi produk unggulan, tetapi juga alat strategis dalam mempertahankan posisi kompetitif McDonald's di pasar makanan cepat saji global. Implikasi hukum bagi pemilik merek global, putusan EUIPO dalam perkara McDonald versus Supermart membawa dampak besar bagi para pemilik merek global, terutama dalam aspek kewajiban pembuktian penggunaan nyata merek secara berkelanjutan. EUIPO menegaskan bahwa merek yang tidak digunakan secara aktif dan konsisten tetap dapat dicabut terlepas dari skala internasional pemiliknya. Salah satu implikasi hukumnya adalah bahwa pemegang merek tidak dapat menggunakan pendaftaran semata sebagai alat untuk menghalangi kompetitor. Safe-Laben pada tahun 2020 menegaskan bahwa kasus ini menciptakan preseden yang memperkuat posisi otoritas merek dagang dalam menguji intensi dan aktivitas real pemilik merek. Dalam perspektif hukum, implikasi ini mengharuskan pemilik merek global untuk lebih cermat dalam melakukan audit atas portofolio mereknya. Strategi bisnis yang berbasis bukti serta menjamin bahwa hak atas merek benar-benar digunakan dan tidak sekedar dipertahankan secara administratif. Kemudian dampak terhadap pelaku usaha lokal. Putusan EUIPO dalam perkara McDonald versus Supermart memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku usaha lokal, khususnya dalam hal memperluas akses pasar dan mendapatkan perlindungan hukum atas merek mereka sendiri. Dampak utama dari putusan ini adalah terbukanya ruang gerak yang lebih besar bagi Supermart untuk berekspansi ke negara-negara Uni Eropa yang sebelumnya terhambat oleh klaim hak merek McDonald atas nama Big Mac. Sistem hukum Uni Eropa tidak berpihak secara eksklusif pada perusahaan besar, melainkan menjamin bahwa setiap entitas usaha memiliki hak yang setara dalam membuktikan penggunaan dan niat baik penggunaan mereknya. Dalam analisis oleh Kurt dan Safe-Label pada tahun 2020, bahasa keputusan tersebut menjadi simbol pergeseran dalam pendekatan hukum kekayaan intelektual di
Uni Eropa, khususnya Eropa, dan potensi yang terlalu luas terhadap merek terkenal menjadi sistem yang berbasis keaktifan penggunaan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Galih Riananda dengan ujung NPM 072. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Presiden bagi Perlindungan Merek di Uni Eropa. Putusan European Union Intellectual Property Office atau EU IPO menetapkan bahwa merek harus digunakan secara nyata untuk mempertahankan hak eksklusifnya, dan jika tidak digunakan selama 5 tahun, maka pendaftarannya dapat dibatalkan. Langkah ini dapat mencegah pendaftaran spekulatif, menguatkan posisi hukum usaha kecil dan menengah, serta menjadi pedoman baru bagi otoritas nasional dalam menyelesaikan sengketa merek. Lalu saya akan menjelaskan materi tentang perubahan standar pembuktian dalam sengketa merek. Putusan European Union Intellectual Property Office atau EU IPO memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik pendaftaran dan perlindungan merek di Uni Eropa, dengan menegaskan bahwa pendaftaran tanpa aktivitas penggunaan yang nyata tidak lagi cukup. Kini, perusahaan wajib menunjukkan bukti objektif penggunaan merek di pasar, sehingga mendorong restrukturisasi strategi merek berbasis keaktifan dan keterlibatan pasar yang nyata. Lalu yang pertama ada perubahan standar pembuktian dalam sengketa merek. Putusan EU IPO menetapkan standar baru bahwa penggunaan merek harus mencerminkan penggunaan merek yang nyata, bukan sekedar dokumen formal. Hal ini tercermin dalam kasus Big Mac, di mana bukti yang diajukan oleh McDonald dinilai tidak memadai karena tidak menunjukkan keterlibatan langsung merek di pasar, sehingga perusahaan kini diwajibkan untuk secara aktif mengelola dan memantau penggunaan mereknya. Lalu yang terakhir ada strategi baru pengelolaan merek oleh korporasi. Putusan EU IPO mendorong perusahaan untuk meninggalkan strategi defensif, yaitu dengan mendaftarkan merek tanpa memastikan penggunaan yang nyata. Sebagai gantinya, korporasi atau perusahaan harus menerapkan manajemen merek berbasis audit, bukti penggunaan, dan sinkronisasi dengan strategi bisnis. Pendekatan ini menekankan kualitas merek yang aktif digunakan demi menciptakan sistem hukum merek yang adil dan kompetitif. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.